Minta maaf ya sebelumnya ya, tapi tujuan saya baik. Ya, saya pilih judul ini untuk sore ini, saya juga nggak tahu. Kehendak Tuhan lah yang jadi. Man itu aja ya. Oke, mari kita lihat. Terima kasih musik semuanya. Anak-anak semuanya bless you. Tuh, baca tuh. Mau yang coklat, mau yang hijau, mau yang merah. Suka-sukamu. Wih sebut semenan. Wang yang tenan. Yang angel apa sih? Nah ini. Ya kita teruskan ya. Kita lihat dulu. Oke. Nah apa sebenarnya yang amat sulit untuk dibuang? Ya, sulit berarti angel kan? Atau bahasa kita wangel. Apa ayo? Kita terusin ya. Ini menurut saya ini nih. Tuh. Kebiasaan karena sudah jadi biasa. Anda biasa maaf. Maaf ini cuma contoh ya. Cuma contoh. Biasa pulang pagi. Sekarang suruh pulang malam ya nggak bisa, itu bahasa sederhana begitu. Anda biasa bergaul dengan teman-teman yang saban hari mungkin maaf contoh minum-minum. Suruh jangan minum, susah. Jadi kebiasaan sudah jadi biasa. Dan akhirnya karena kita lihat kanan kiri kita semuanya begitu, jadi kita pun jadi biasa. Nah ini bahaya buat kita. Kalau kita bergaul dengan anak-anak Tuhan, maka kita otomatis dekat dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak bertuhan ataupun yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita pun otomatis lama-lama ya kena juga itu bahasanya. Karena kalau kita baca Imamat 18 ayat 3 mengatakan apa? Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang-orang di tanah Mesir. Nah ini tujukan kepada bangsa Israel. Ketika mereka di Mesir jangan diikutin, itu adat istiadat mereka jangan diikutin, cara kehidupan mereka jangan diikutin. Ya, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan. Kemana aku membawa kamu, janganlah kamu hidup menuruti kebiasaan mereka. Sikuan cenzian. Kebiasaan jadi biasa-biasa aja. So what? Oh semuanya begitu kok. Selesai. Kalau kita lompat lagi. Ayat 30-nya. 18:30. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Kewajiban apa kita terhadap Tuhan? Sederhana, gak usah dibikin jelimet. Gak usah dibikin susah. Takutlah akan Tuhan. Kalau kita punya prinsip, pemikiran, hati dan sebagainya takut akan Tuhan, kita tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Sederhana aja gitu ya. Kasih dikatakan ya, mana dia tadi Pak. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu. Nanti baca sendiri yang lainnya semuanya ya. Yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi yang ngomong Tuhan sendiri loh. Kalau kita mengaku percaya Tuhan. Lalu kita nggak mengikuti ini. Dan kita punya segala 1001 alasan. Oh itu perjanjian lama Pak Ari. Itu untuk orang Israel, bukan untuk kita. Saya nggak mau berdebat. Terserah Bapak Ibu. Tapi mari bijaksanalah. Apa ruginya takut akan Tuhan? Apa ruginya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Cuma itu aja bahasa saya. Kalau bicara rugi, benar rugi. Kenapa? Kita rugi, daging kita tidak bisa ikut senang. Karena kita punya daging ini maunya yang boten-boten gitu. Kalau kita lompat lagi ke 20 ayat 23. 20 ayat 23. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau. Berarti usir Tuhan dari depanmu. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka. Sehingga aku muak melihat mereka. Apakah kita mau dapat ini? Semua di tangan kita sendiri. Ini hari Bapak Ibu. Kita masih diizinkan bertemu. Dalam keadaan sehat. Dan lain sebagainya. Ucap syukur. Amin. Kita masih bisa melihat, mendengar, duduk dengan baik. Tadi kita bisa nyanyi-nyanyi sukacita. Hal itu kemurahan Tuhan. Karena pada waktu yang sama, pada jam yang sama, ada orang yang sedang di rumah sakit. Mungkin ada juga yang sudah mendekati sekarat dan bahkan meninggal. Dan kalau kita masih bisa sama-sama, just be happy lah. Don't worry, be happy. Sederhana aja. Karena kekhawatiran tidak menyelesaikan persoalan.
Tapi yang menyelesaikan persoalan adalah firman Tuhan. Tinggal kita sampai di mana. Percayanya begitu aja bahasanya ya. Oke, teruskan. Yuk, tambahin lagi nak. Ya, mungkin saja kita sudah berkali-kali mau berhentikan kebiasaan yang kita tahu. Saya sengaja pakai warna merah, tidak menyenangkan Tuhan. Tapi kembali selalu kalah. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah perasaan ini nggak? Saya pernah melewati ini. Saya ingin ketika saya sebagai jemaat, saya dengar firman, iya Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Sehingga dulu zaman dulu ada satu lagu. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Saya nggak berani nyanyi, jujur aja. Nggak berani, karena saya nggak berubah. Saya cuma hadir di gereja kok. Coba ikut nyanyi-nyanyi aja gitu. Jadi aku nggak berani. Karena saya merasa saya membohongi Tuhan. Karena Tuhan apa yang kita lakukan? Ya Tuhan tahu. Walaupun di tempat gelap. Tuhan tahu. Mungkin keluarga kita tidak tahu, teman tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Sehingga semenjak saya masih jadi jemaat. Saya nggak berani lagu ini. Karena saya pikir saya munafik kalau nyanyi itu. Aku gak berani, aku menang-menang wae. Tapi sekarang ya maaf ya saya lihat banyak orang ya. Kecuali yang ada di sini ini sore. Nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apa benar? Tidak mudah kok. Cinta Tuhan berarti ikut dengan Tuhan. Karena kita kalau mencintai seseorang, kita pasti mengikuti dia. Betul? Bahkan kita memberikan segala-galanya untuk dia. Karena kita cinta sama dia. Betul gak Bu Pak? Atau belum pernah jatuh cinta? Oh gak ada yang jatuh cinta tuh. Hei. Ya diganda diem gue. Kalau kita benar-benar cinta Yesus. Kita rela mengorbankan keinginan kita. Sederhananya itu aja deh. Karena keinginan kita kadang-kadang berlawanan dengan firman Tuhan. Atau kebanyakan lah. Ya, mari kita teruskan lagi. Nah ini. Oh, ada. Berubah atau kalah. Nah itu. Anda pilih sendirilah. Ya, mau berubah ini hari, mau berubah. Tapi tolong ya. Jangan seperti saya dulu. Saya mau berubah. Tapi tak undur-undur. Seolah-olah waktuku masih panjang. Engkau ya Tuhan. Saiki gak iso loh aku. Ya puji Tuhan lah, Tuhan masih kasih saya waktu lah. Tapi saya gak tahu besok loh. Ini hari kita masih ketemu. Kalau besok sudah inna ilahi wa inna ilaihi rajiun gimana? Dan itu saya selalu mengingatkan. Bukan selalu yang tua harus pergi duluan. Betul. Sekarang banyak anak muda menyia-nyiakan nyawanya dengan hanya saling menyerang dan lain sebagainya. Televisi banyak itu. Akhirnya mati sia-sia semua. Tadi pagi pun dapat berita dari Korea, mereka ikut Halloween, mati keinjak-injak sia-sia. Karena firman mengajarkan, mereka tidak ikut. Padahal orang Korea Selatan banyak yang Kristen. Saya nggak tahu agama mereka apa. Tapi ada firman yang mengatakan, lebih berbahagia sehari di pelataran Tuhan daripada di 1000 hari di tempat lain. Nah kita pilih yang mana? Di tangan kita kok. Tuhan begitu baik kepada kita. Pilih putuskan sendiri. Yang mana yang kau ambil? Ikut aku atau ikut dunia? Pilih sendiri. Karena berikutnya lagi mengatakan, tuh lihat gambar ini tuh. Ini orang sudah di pinggir jalan tol atas itu, jembatan jalan tol tuh tinggal jatuh selesai. Saya mengerti kok. Kan kita sama-sama manusia. Kadang-kadang hidup ini susah. Dan lain sebagainya. Seolah-olah Tuhan tuh jauh dan lain sebagainya. Padahal dia hanya sejauh doa. Kita pun punya jawaban kok. Aku sudah doa, gak ada jawaban. Karena kita ingin doa kita just plain, instan. Sekarang doa, minimal besok sudah terjawab, selesai. Haleluya, puji Tuhan. Loh, waktuku bukan waktumu, kehendakku bukan kehendakmu, jalanku bukan jalanmu, kata firman Tuhan. Tenanglah nak,
Semua indah rencanamu Tuhan. Itu kan begitu. Rencana Tuhan sama kita kan beda. Kita pikir mesti besok. Tuhan bilang nanti dulu lah. 1 bulan lagi. Nah kita sabar gak? Sederhana kok. Kalau kita bisa, kita akan maaf ya. Kita akan happy hidup ini. Walaupun di tengah-tengah kesulitan hidup yang luar biasa. Tetapi gitu. Terima kasih Yesusku. Bisa itu kok. Tinggal kita mau atau tidak. Begitu aja bahasanya. Karena berikutnya lagi. Thank you. Nah ini. Tahukah kita bahwa kebiasaan buruk itu menyengsarakan buat orang yang mau bertobat. Betul nggak? Buat yang mau bertobat. Kalau di sini dikatakan apa? Tahukah kita bahwa kebiasaan buruk itu menyengsarakan buat orang yang mau bertobat? Iya. Karena kita lebih senang yang buruk-buruk. Maaf ya. Ini cuma bahasa saya ya. Karena begitu suruh menjadi baik, itu susah. Lihat, saya gak usah ngomong anak orang lain. Cucu saya yang umur 5 tahun yang kecil. Yang satu 2,5 tahun. Sampai kadang-kadang mikir, oh ya manusia begini ya. Kalau yang jelek gak usah diajarin. Mereka bisa sendiri. Yang saling berantem, misalkan ya, berebutan. Itu gak usah diajarin. Udah bisa sendiri itu. Otomatis. Tapi kalau suruh jadi baik, saling menyayangi dan sebagainya, itu mesti dikasih tahu sama orang tua. Berarti kita manusia yang jelek-jelek tuh, kita udah otomatis itu seolah-olah. Sementara yang baik itu kita belajar. Memang harus belajar. Kita masih dikasih waktu itu untuk kita belajar. Dan itu menandakan bahwa Tuhan sangat amat mencintai kita. Amin. Terima kasih. Teruskan. Nah ini ada gambar. Salah satu yang menyebabkan kita berulang-ulang melakukan adalah apa? Menyepelekan, garis miring tidak, atau kurang menghargai Tuhan. Dengan bahasa lain, NATO, no action, talk only. Merasa masih ada waktu. Dan kadang-kadang overconfidence. Aku masih muda kok, engkau Siapa yang tahu umur kita? Halo, nggak tahu. Mari, selagi masih dikasih waktu, mari kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan bilang, kok angel tenan gue ini. Sudah dikasih waktu begitu lama, masih nggak mau aja. Semua pendeta ngomong, wah dipretin semuanya. Saya bisa ngomong ini, saya dulu begitu. Sopo sing ngomong pret, dia gak roh kesusahanku. Oh, no. Keras, udah keras elek lagi. Sombong lagi. Merasa diri, wah waktuku masih panjang, nanti aja. Kan Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Bentar aja. Kenapa mesti sekarang? Karena berikutnya. Lukas 18, 9-14 dan 1 Korintus 15 ayat 33. Lukas berapa sih? Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini ceritanya mengenai apa sih? Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain alias SOMBONG. Yesus mengatakan perumpamaan ini. 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Bagus kan dua-duanya kan? Berdoa kok gak salah. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Farisi itu adalah orang yang mengenal firman Tuhan. Pemungut cukai adalah zaman itu dibenci sekali. Karena mereka si pemungut cukai memungut uang dari orang Israel untuk diberikan kepada kaisar. Jadi mereka itu dibenci. Tapi Yesus sengaja mengambil contoh ini untuk kita semuanya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah hebat ya. Sombongnya luar biasa. Lukas 18 ya. Tadi ayat berapa? Ayat 12 ya.
Aku berpuasa 2 kali seminggu Tuhan. Wah hebat. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Wah apa yang kurang? Luar biasa. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Tertunduk. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lalu ayat berikut mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang Orang yang mana nih orang ini nih? Orang Farisi atau pemungut cukai? Pemungut cukai. Kok iso? Padahal dia jarang berdoa, apalagi perpuluhan. Sorry, ini uang Eke kok kenapa kamu kasih sama gereja misalkan. Ya, lalu sini dikatakan ya. Dan orang lain itu tidak. Si Farisi, sebarang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sederhananya, kalau ini hari kita masih dikasih waktu, sudahlah. Ucap syukur, jangan sombong. Karena kita tidak tahu waktu kita. Saya tidak menakut-nakuti, tapi mengingatkan sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Karena 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, ya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati, khususnya anak-anakku, anak-anak muda. Bukan kau tidak boleh bergaul dengan orang. Bukan kau jadi sombong rohani, bukan. Tapi hati-hati bergaul. Karena salah bergaul, kau jadi seperti mereka. Dan berakhir-akhirnya kehancuran. Dan kau jauh dari Tuhan. Teruskan. Contohnya ini apa? Esau. Mengatakan apa? Ya, Kejadian 25, 28, 34. Ishak sayang kepada Esau. Sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ya itulah mama kadang-kadang ya beda-beda ya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Terus, tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Dan apa yang diperbuat? Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Hello. Esau kehilangan hak kesulungan hanya karena semangkok kacang merah. Kita kehilangan berkat Tuhan hanya karena sejenak kita berbuat, saya perhalus ya, kesalahan. Atau bahasa lebih jelas lagi, kenikmatan sejenak. Saya percaya semua mengerti kemana itu. Kita ganti keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita dengan kita menikmati sesuatu yang hanya sejenak. Seperti yang Esau alami. Kita lihat Galatia 1 ayat 6 mengatakan apa? Aku heran, A-nya besar berarti Tuhan, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, Tuhan. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Hati-hati, orang juga pakai Injil, pakai Alkitab. Kalau kita tidak mengerti, maka kita akan sama dengan, maaf ya, contoh ini hanya contoh ya. Saya tidak punya contoh yang lain, jadi sama dengan sapi dicocok hidungnya. Ke kanan, ke kiri gitu aja. Kita nggak tahu apa-apa. Nah ini, ujung-ujungnya yang binasa siapa? Ya kita juga. Yang rugi, ya kita juga. Karena firman ini mengatakan, gambar berikutnya ini gambar apa sih? Ini saya terjemahkan dalam bahasa Mandarin di bawahnya. 回头，不要再回头. Don't turning back. Kalau ini hari kita sudah kembali ke Tuhan, ke jalan Tuhan. Jangan kembali lagi ke jalan dunia. Hanya karena alasan yang sepele sebenarnya. Sayangkan.
Dia rela berkorban untuk engkau dan saya di kayu salib. Kita semua sudah hafal dan paham. Tapi kena kenikmatan sejenak. Selesailah sudah semua. Berikutnya. Kalau saja kita mengerti betul upah apa yang menanti kita. Pasti tidak akan kita tukar dengan kesenangan daging sejenak. Iya pasti. Kalau kita mengaku semua mengerti, nggak mungkin kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang. Sehingga seperti tadi yang dikatakan yang di Korea. Karena selama pandemi mereka tidak boleh mengadakan Halloween. Maka begitu dibuka, wah bludak. Tapi akibatnya mati sia-sia. Hanya mengikuti setan. Halloween tuh ya sederhananya acara-acara untuk memuja setan. Begitu bahasanya gitu aja. Lalu pengorbanan Kristus buat apa? Lalu apakah kita termasuk takut akan Tuhan dan percaya akan Tuhan? Kalau kita percaya, kita berani mengorbankan sekali lagi kedagingan kita. Memang saya mengerti awalnya sulit. Apalagi kalau sudah jadi kebiasaan dan jadi biasa-biasa saja. Mulanya biasa saja, lama-lama kebiasaan. Itu aja bahasanya. Ya, yuk teruskan. Matius 13:44 ayat 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi oleh orang. Kalau nemu harta kok dipendam lagi ya? Lucu ya? Enggak ya, lihat terus ya. Lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ini sore saya tidak mengajarkan kita untuk menjual semua harta kita. Jual rumah, jual mobil, segala macam dan lain sebagainya. Bukan. Tapi mari, ini mengartikan bahwa kalau kita betul-betul mengenal dan mengerti harta. Itu pengorbanan Kristus atau Kristus sendiri untuk kita. Kita rela mengorbankan apa yang ada pada kita. Termasuk kesenangan kita ini. Ya. Demikian pula hal kerajaan surga itu seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Lalu apa? Sampai 46 ya. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dia lebih memilih mutiara itu dan yang di atas itu lebih memilih dipendam. Nah, orang-orang nggak tahu kan. Apalagi kalau misalkan tetangga kita tiba-tiba rumahnya dijual, mobilnya dijual. Kita bilang, lu ada apa ini? Kan begitu kita. Karena kita nggak tahu yang dia dapat, dia pendam. Tapi dia tahu apa yang dia dapat. Nah, tahukah kita apa yang telah kita dapat dari Tuhan? Itu jawabannya. Anda jawab masing-masing sendiri karena berikutnya lagi. Lihat ini seperti tadi ini. Orang yang menanam kembali harta yang ditemukan. Teruskan. Sekarang kita hidup di akhir zaman. Mesti pakai Z bukan pakai J ya. Oke. Semua yang melanggar firman Tuhan itu disetujui oleh banyak orang yang gandrung hidup di dalamnya. Di dalamnya ya. Begitulah menurut saya ya. Kita semua adalah orang berdosa. Tapi janganlah terus hidup dalam dosa. Bahkan tidak semua keluar dari keinginan untuk terus berbuat keinginan piye bahasa nih. Aku bingung sendiri. Padahal yang tulis aku. Tapi janganlah terus hidup dalam dosa. Bahkan tidak mau keluar dari keinginan untuk terus berbuat keinginan daging. Wah, yang membawa pada kebinasaan. Tolong ngertilah ya hidupku. Ini rasanya ngetiknya ada salah nih aku. Hiduplah takut akan Tuhan. Nanti kau lihat. Maaf ya Bapak Ibu ya. Tidak bermaksud apa-apa. Cuma sharing ya. Ini sore. Ketika pandemi. Ya tahun-tahun yang lalu ya. Kita sama-sama kok. Gereja pun merasakan sama. Apa yang dirasakan jemaat. Sama. Tapi dengan tetap berpegang pada pokok anggur yang benar. Yaitu Yesus.
Maka kita dikuatkan. Sehingga kita bisa melewati kesulitan itu sampai hari ini. Amin. Karena berikutnya lagi kita lihat Mazmur 25, 12, 34, 9. Musik kembali, terima kasih. Siapakah ya orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Karena hidup ini adalah pilihan. Kalau kita salah pilih, rusaklah. Salah bergaul, rusaklah kita. Kalau kita benar-benar tadi dikatakan, yang sebelumnya nak. Balik sebelumnya nak, thank you. Yang ayat 25, 12. 25, 12. 25, 12 yang tadi itu ya. Ya, terima kasih. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Nah, apakah kita termasuk? Kalau kita termasuk ini sore, maka ayat berikutnya terjadi pada kita. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dilaluinya. Jadi jangan takut hidup ini. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Cuma kadang-kadang kita manusia meninggalkan Tuhan. Ayat 34:9. 34:9. Oh, takutlah, bisa 9, bisa 10 ya. Karena kadang-kadang dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Mandarin itu beda satu ayat kadang-kadang. Ada kadang-kadang bisa beda 4 ayat. Tapi gak apa-apa lah ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan, saya ulang, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan. So you lose nothing. Ada bahasa satu. If you meet me and you forget me, you lose nothing. But if you meet Jesus and you forget him, you lose everything. Kalau Anda ketemu dengan saya, lalu Anda melupakan saya siapa, Anda tidak rugi apa-apa kok. Betul kan? Nggak rugi apa-apa kan? Oh lali yo, itu pendeta sing tuwe, sopo sih rambut putih itu. Lali aku, nggak apa-apa. So, Anda nggak rugi apa-apa kok. Tapi kalau Anda mengaku sudah bertemu dengan Yesus, mendapatkan pertolongan Yesus, mendapatkan urapan dan lain sebagainya, bahasanya segala macam deh. Lalu Anda melupakan Yesus, Anda akan kehilangan segala-galanya. Mari Bapak Ibu, ini sore